Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Laura Neno dengan NIM 2003020253 jurusan Ilmu Administrasi Bisnis kelas C semester 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, tujuan saya membuat video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah dari pengantar sosiologi. Yang pertama tentang pengembangan. Ukuran ketimpangan dan pengembangan pertama, celah relatif dan absolut antara negara kaya dan miskin bertumbuh. Dan kedua, mereka yang mengalami perampasan fisik, mutlak kemiskinan sedang meningkat. Selain bertanya mengapa demikian, perampasan harus begitu tak terelakkan. Seseorang perlu mengetahui istilah-istilah di mana perampasan ini diukur. Di lain dengan kata-kata, apakah itu berarti mengatakan bahwa jurang antara kaya dan miskin pelebaran mengalami perbandingan antara negara semacam itu disebut sebagai kaya dan miskin. Lainnya biasanya didasarkan pada perkiraan dari produk nasional bruto atau GNP yang dimiliki oleh masing-masing. Berikutnya adalah konsep kemiskinan. Ada dua definisi utama kemiskinan, yaitu subsisten definisi dan yang satunya berdasarkan analisis relatif. Itu yang terakhir menilai kerugian dalam istilah yang lebih luas daripada penghidupan pendekatan dan biasanya menghasilkan gambaran yang jauh lebih luas dari mereka. Mereka dikatakan berada dalam kemiskinan. Ini berarti bahwa ukuran yang berbeda dari kemiskinan memiliki titik potong yang sangat berbeda, yang membedakan dikatakan miskin dari yang tidak miskin. Berikutnya adalah pemeriksaan lebih dekat dari sejumlah masalah yang muncul. Yang pertama, perkiraan kebutuhan nutrisi hanya umum untuk rata-rata dan tidak memperhitungkan komposisi rumah tangga, usia anggota keluarga, pekerjaan mereka dan kegiatan non-kerja. Yang keduanya, masyarakat miskin harus memenuhi kenaikan harga bahan makanan yang biaya tambahannya tidak selalu berarti peningkatan nilai gizinya. Memang dalam banyak kasus banyak makanan di masyarakat maju kehilangan nilai makanannya. Yang ketiga, perkiraan pakaian apa yang dibutuhkan dapat dipertanyakan karena mereka sering didasarkan pada apa yang keluarga termiskin dihabiskan untuk pakaian. Yang keempat, anggaran keluarga dan pola pengeluaran yang dianggap memadai bergantung pada tingkat akuntansi yang ketat dan disiplin perilaku pribadi yang dalam keutamaannya dan disiplin diri berbatasan dengan kesucian. Dan akhirnya masuk yang kelima, estimasi jarang direvisi untuk mencerminkan perubahan adat istiadat dan kebutuhan yang berkembang di masyarakat luas. Berikutnya, variasi di dunia ketiga. Dunia ketiga itu frasenya adalah salah satu yang akrab, tetapi ini tidak selalu berarti ada kesepakatan universal atas maknanya. Ini bisa menyebabkan kebingungan bagi mereka yang baru mengenalnya. Misalnya, ini adalah sebuah frase yang digunakan untuk mengabarkan banyak negara yang jelas-jelas miskin, seperti Ethiopia, namun juga merupakan label yang diterapkan untuk mendeskripsikan negara-negara penghasil minyak jelas-jelas makmur di dunia tengah, misalnya Iran dan Kuwait, atau lagi beberapa
teks memasukkan Cina di dunia ketiga, sementara yang lainnya melakukannya tidak. Berikutnya adalah dari dunia ketiga seperti yang disarankan oleh utara atau selatan di dalam teks negara dunia ketiga. Yang pertama, cenderung memiliki pertanian yang lebih besar daripada industri tenaga kerja. Yang kedua, cenderung bergantung pada jumlah bahan mentah yang terbatas produk untuk ekspor. Yang ketiga, memiliki pola makan yang relatif buruk dan tingkat buta huruf yang tinggi. Yang keempat, sering mengalami masa kolonial. Berikutnya adalah populasi. Mabogunjo menunjukkan bagaimana ukuran dan kepadatan populasi bervariasi antara negara-negara dunia ketiga cukup dramatis. Sebagai contoh, banyak negara hanya memiliki sekitar 5 juta penduduk, sementara beberapa seperti India lebih dari 600 juta. Sangat besar. Dia kemudian menarik perhatian pada faktor populasi penting yang mempengaruhi pertumbuhan selanjutnya. Ini adalah sejauh mana suatu negara telah menjadi subjek migrasi penduduk dari pusat negara industri atau Eropa pada khususnya. Di Asia dan Afrika, terlepas dari ekspansionisme kolonial, jumlahnya relatif sedikit kelompok pemukim dari luar negeri atau jauh dari pemukiman di selatan Afrika. Tetapi di Amerika Tengah dan Latin, para imigran pemukim menjadi kelompok penduduk yang dominan sehingga penduduk asli berjuang untuk mempertahankan identitas budayanya. Berikutnya adalah sumber daya. Bisa jadi perbedaan kedua antara negara-negara dunia ketiga dibuat berdasarkan anugerah sumber daya alam mereka. Negara dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis menurut jenis bahan bakunya yang mereka hasilkan. Pertama, ada pertanian beriklim sedang ekonomi Amerika Latin, di mana lahan pertanian yang kaya telah dikomersialkan secara luas oleh bisnis Eropa selama abad terakhir untuk mengkhususkan diri pada produk pertanian dan daging. Negara dunia ketiga adalah pembudidaya atau ekstraktor bahan mentah daripada menjadi penyuling atau pengolah mereka dengan manufaktur. Berikutnya adalah pengembangan level rift. Pada ekonomi pembangunan menggunakan ini sebagai indikasi dari level untuk pembangunan suatu negara yang telah dicapai. Mabogunjo mempersembahkan kisaran angka yang merekam berbagai tingkat GNP per kapital populasi untuk berbagai negara pada abad 1975. Untuk negara berkembang, fitur yang paling menonjol dari file prospek yang tidak menggantungkan untuk tahun 1980-an adalah berkurangnya bantuan, lanjut kelemahan harga komoditas, memburuknya peluang ekspor, dan prospek pinjaman komersial yang buruk. Berikutnya adalah masalah dengan penggunaan GNP untuk menunjukkan. Kita telah melihat bahwa seperti konvensi dibahas Mabogunjo, tingkat perkembangan dalam hal GNP, yaitu informasi tentang GNP dan data ekonomi lainnya dapat diperoleh dari sejumlah sumber termasuk 2 publikasi tahunan. Pembangunan Dunia Laporan dan Atlas Bank Dunia, ini resmi sebagai teks Bank Dunia yang menyediakan data statistik tentang kinerja sebagian besar negara yang berkumpul melalui badan-badannya di seluruh dunia. Ia mengakui sendiri bahwa data tersebut menunjukkan daripada mewakili secara tepat tingkat relatif yang sebenarnya ketimpangan antar negara. Terlepas dari keterbatasan mereka, yang mana kita akan segera memeriksa, mereka memberikan indikasi yang jelas
dari distribusi pendapatan yang tidak sama dalam ekonomi dunia. Baik, sekian dari hasil presentasi saya hari ini. Mohon maaf bila ada kata dan bahasa yang salah, saya mohon maaf. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Shalom.